Kisah persahabatan Tatawi dan Basalamah. Persahabatan dua orang beda suku dan agama. Oleh Alfian Walukow, Mei tahun 2022. Peristiwa ini terjadi di kota Tahuna Kepulauan Sangihe. Kisah persahabatan diperoleh dari dua buah rumah tua di Tahuna yang didirikan secara bersama pada kurun waktu tahun 1920. Tersebutlah seorang pribumi Sangihe bernama Jakob Tatawi. Jakob Tatawi lahir di Bowohang Tahuna, tahun 1846. Meninggal dan dimakamkan di Bowohang Tahuna, tanggal 24 Juli tahun 1960 dalam usia 104 tahun. Jacob adalah salah satu murid di sekolah gunung yang dikelola oleh pendeta Ernst Ragout-Steller. Jacob menikah dengan Rahel Makawimbang. Tidak diketahui tempat kelahiran Rahel, tetapi dilahirkan pada tahun 1885. Rahel meninggal dan dimakamkan di Bowohang, tanggal 28 Juni tahun 1964 dalam usia 84 tahun. Salah satu di antara anak mereka bernama Susana Tatawi, disekolahkan oleh ayahnya di Manganitu. Dalam perjalanannya ke sekolah, Susana diantar oleh ayahnya dengan menunggangi seekor kuda. Susana adalah anak Jacob yang sangat fasih berbahasa Belanda. Sejak masih belum menikah, Jacob adalah seorang pekerja. Pekerjaan utamanya adalah petani. Diceritakan bahwa kepemilikan tanah Jacob Tatawi, mulai dari kantor dinas kesehatan sampai ke Panta Kapal, dekat Petina, ruas jalan menuju Manganitu. Terdapat juga beberapa buah tanah di kawasan Tona yang kini telah didirikan gereja GMIST Pekakentengan dan beberapa tanah di sekitarnya. Di masa itu Jacob berteman dekat dengan seorang Arab bermarga Basalama. Basalama adalah keluarga Arab yang berasal dari Ternate yang menjadi pedagang sekaligus ulama di Tahuna. Temannya itu, mengawali pekerjaannya sebagai peternak kambing, seterusnya kemudian mulai beralih profesi sebagai pedagang. Melihat keadaan itu, sebagai seorang teman dekat, Jacob merasa perlu menjual semua hasil bumi miliknya ke Basalama untuk mendukung usahanya. Semakin lama, usaha dagang Basalama makin maju, lalu dipekerjakanlah Jacob dalam usaha dagang tersebut. Jacob menjadi kaki tangan orang kepercayaan dari Basalamah. Tugas Jacob awalnya adalah penanggung jawab masuk keluarnya hasil bumi berupa cengkih, pala dan kopra. Makin lama, persaingan dagang pembelian hasil bumi makin ketat. Basalamah merubah caranya, dengan melakukan pembelian hasil bumi di pinggiran Pulau Sangihe dan pulau-pulau kecil pinggiran Pulau Sangihe, Talaut bahkan sampai Kuandang Gorontalo. Tugas tersebut ditangani oleh Jacob. Setiap kali kembali dari tugasnya, Jacob sering membawa balok-balok kayu hasil pembelian seperti kayu hitam dari Talaut dan kayu besi dari Gorontalo. Merasa balok-balok yang dibeli sudah layak untuk jadi bahan bangunan rumah, maka secara bersamaan mulai membangun rumah tinggal baru. Mereka mempercayakan kepada seorang tukang asal kampung Kauhis untuk membangun rumah tersebut. Jacob mendirikan rumah di tanah miliknya di perdusunan Bowohang garis bawah Tapuang. Basalamah membangun rumahnya di kampung Arab dekat Towo, Kedua rumah tersebut diresmikan bersama-sama pada tahun 1926. Sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaan tukang tersebut, tetapi salah satu keturunannya kini berada di Lampung. Rumah Jacob kemudian menjadi sebuah rumah yang sangat bersejarah. Rumah tempat tinggal Jacob tersembunyi di tengah hutan. Pada masa kedatangan pasukan Jepang, saat terjadi perang dengan pasukan sekutu, semua keluarga besar Basalamah mengungsi di rumah Jacob. Saat pemboman kota Tahuna, keluarga Jacob dan Basalamah membungkus rumah tersebut dengan pohon bambu dan pelepah kelapa agar tidak kelihatan oleh pesawat Jepang. Selain sebagai pengungsian di masa pendudukan Jepang, rumah Jacob sudah sering dijadikan tempat mengungsi dari keluarga Basalamah dan keluarga dari Angges saat terjadi letusan Gunung Api Awu. Pengungsian terakhir terjadi saat letusan Gunung Api Awu tahun 1966. Meskipun kedua sahabat itu telah tiada, tetapi persahabatan mereka masih dilanjutkan oleh anak cucu mereka sampai saat ini. Keturunan dari Jacob Tatawi yang menjadi kaum terpelajar di antaranya. 1. Santrawan Paparang SH Keluarga Paparang Tambuwun. 2. Ferdinand Tatawi SH Keluarga Tatawi Tumbelaka. 3. Dr. Debbie Tatawi. 4. Dra. Henit J. Tatawi. 5. Dek Misa, ST. 6. Shirley Luase, MPD. Sumber informasi, wawancara Mei tahun 2022.
Dengan 1. Anatye Tatawi 64 tahun, di Perdusunan Bowohang, Tapuang, Cucu. 2. Asti Tatawi 65 tahun, keluarga Makagansa Tatawi di Perdusunan Bowohang, Tapuang, Cucu. 3. Hairiah Basalamah. Demikianlah kisah persahabatan tua dua orang sahabat beda suku dan agama di kota Tahuna. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi untuk tetap terus menjaga kerukunan hidup antar umat beragama di Pulau Sangihe.